Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali mendapatkan peningkatan sebesar 1,85%. Dengan total market cap mencapai 1,75 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia kembali di angka 39. Ya memang Bitcoin sepertinya sedang galau nih ya. Kemarin 38, sekarang 39 lagi, kemarin lusa sempat 39 dan seterusnya ya. Nah, itu adalah peningkatan sebesar 1,73% dalam 24 jam terakhir. Nah, untuk Ethereum dia sebenarnya peningkatan ya, tapi lebih kecil lah ya, 1,4%. BNB 2,98%, XRP ini 14,96%. Katanya ini karena ada kasus SEC dia nih ya. Nah, lalu selanjutnya Cardano 1,34%, untuk Solana 1,83%, dan seterusnya. Nah, untuk close daily dari BTC sebenarnya untungnya apa ya? Untungnya dia nggak sampai close di bawah dari 38 ya, karena seperti yang kita bilang kalau dia close di bawah 38 BTC mulai pecah struktur. Kemarin sudah membuat lower high. Nah, tetapi kita bilang andaikan dia boleh membuat lower low itu udah pertanda yang sangat buruk gitu untuk Bitcoin. Tapi untungnya enggak ya. Nah, walaupun dia nggak close di bawah 38, tetapi kita bisa lihat dia menemukan rejection dari MA20 dan 50 di daily. Nah, tentunya ini bisa jadi problematik untuk Bitcoin. Nah, untuk detail nanti kita akan bahas di belakang. Untuk sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan berita kita pada hari ini datang dari Korea Selatan. Ya, kemarin-kemarin dari Ukraina terus, sekarang dari Korea Selatan. Nah, ternyata pemilihan umum atau pemilihan presiden sudah selesai nih di Korea Selatan. Dan berita baiknya untuk dunia kripto adalah presiden yang terpilih sekarang terkenal sebagai seseorang yang crypto friendly ya, dan dia bahkan berjanji untuk menderegulasi digital asset industry. Kita langsung masuk ke beritanya. Nah, jadi Yoon Suk Yeol ini adalah seorang yang cukup terkenal ya. Dulu sempat beberapa kali kita bahas di CWT, cuma udah lama sih ya. Dimana dia itu cenderung crypto friendly dan dia bahkan mengatakan seperti ini. Kita itu harus merealize unlimited potential dari virtual assets market, bilang. Dan kita harus overhaul regulations yang jauh dari kenyataan dan tidak masuk akal menurut dia ya. Nah, buat kalian yang nggak ngerti kenapa nggak masuk akal ya, karena bisa dibilang sebelumnya pemerintahan sebelumnya itu nggak crypto friendly dan bahkan seringkali menyusahkan gitu ya. Bahkan salah satunya yang kena adalah SBF dulu di zamannya ya, tentunya sebelum dia bikin FTX itu, dimana dia sempat dipanggil dianggap mau melakukan pencucian uang di Korea Selatan. Padahal yang dia lakukan adalah apa? Dia hanya mengirim Bitcoin dia dari exchange di Amerika Serikat, dia kirim ke Korea dan dia coba cairkan ke won di sana gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu kenapa, konteksnya itu adalah mengenai arbitrase. Jadi di Korea tuh dulu sempat ada namanya kimchi premium, di mana exchange di Korea itu harga Bitcoin itu inflated gitu, mahal. Kenapa? Karena regulasi yang konyol dari negara lah gitu kesannya. Tetapi saat ada yang memanfaatkan arbitrasenya malah dipersulit. Ya, jadi intinya dulu nggak terlalu crypto friendly lah ya. Dan kalau kita lihat sekarang ternyata Yoon Suk Yeol ini adalah seorang anggota dari Conservative People Power Party di Korea Selatan ya. Dan apa namanya ya, bisa dibilang ya dia baru saja memenangkan election pada periode ini ya. Kita lanjut lagi. Jadi dia mengatakan bahwa crypto industry ini harusnya diberikan satu environment yang apa ya? Dibilang sih without regulations ya. Mungkin ya kata-katanya tetap perlulah regulasi ya, tapi lebih nggak terlalu mengekang lah gitu kesannya ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga uh, Presiden dari Korea Selatan ini juga berjanji untuk meringankan tax burden ya, atau meringankan beban pajak terhadap crypto investor. Nah, dia bahkan ingin menaikkan tax threshold dari 2,5 juta won menjadi 50 juta won. Ini peningkatannya luar biasa, lebih dari 10 kali ya, berarti sekitar 20x si peningkatannya ya. Dan juga yang lebih ini lagi adalah dia juga ingin mengintroduce satu hukum untuk digital asset dan juga untuk groundwork dari initial exchange offering untuk untuk kesannya uh, ngejolt lagi crypto industry di Korea Selatan. Ya, jadi ini gue baru pertama kali dengar nih ada presiden mikirin untuk bisa ada initial exchange offering. Ya, that's really cool ya. Dan intinya adalah dia ngomong satu hal lagi nih. I will create an environment where virtual asset investor can invest with confidence. Nah, jadi intinya apa? Kita bisa lihat nih, semakin banyak negara-negara yang memilih pemimpin yang ujung-ujungnya lebih pro crypto.
gitu. Jadi mungkin ini bisa malah menjadi apa ya? Malah menjadi dorongan lagi untuk para politician menjadi pro crypto, which is good ya. Artinya apa? Akan semakin banyak adopsi terhadap cryptocurrency ya. Dan semoga saja dalam beberapa tahun ke depan Korea ini bisa menjadi salah satu pemain terbesar juga dari dunia kripto. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke chartnya, di mana kita bisa lihat Bitcoin ini seperti terjebak di antara price range 35.000 sampai ke 44.45 sekitar dari situ ya. Dimana kalau bodinya sih lebih ke 44, kalau wicknya lebih ke 45. Nah, tapi intinya apa? Intinya dia seperti stuck di daerah sini. Nah, tetapi good newsnya apa? Dia belum sampai sekarang belum membuat lower low ya. Di sini kita bisa lihat ya, low pertama, low kedua, low ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya masih terus lebih tinggi setiap dia ke kanan. Artinya apa? Ya, momentumnya sih lumayan oke. Tetapi di waktu bersamaan dia gagal membuat higher high. Ya, di sini dia mulai membuat higher low. Mulai membuat lower high di sini ya. Nah, itu juga pertanda yang ya nggak terlalu bagus juga. Jadi ini mungkin sekarang lagi apa ya? Lagi seri nih mereka nih kesannya ya. Untuk lower low-nya, untuk lower high-nya dia lebih oke, tapi untuk higher high-nya dia belum berhasil. Ya, jadi di tengah-tengah nih. Nah, tentunya PR untuk Bitcoin sekarang adalah jangan sampai dia close di bawah 38.000. Ya, karena kalau dia close di bawah dari 38.000, dia secara struktur mulai pecah. Dan ya sekali lagi ini contoh dari struktur yang mulai pecah, ya jebol di sini nih. Jebol di sini, ya seringkali dia sulit untuk balik lagi ke price range awal. Itu maka dari sekarang yang paling penting dari BTC adalah jangan sampai dia mulai memecahkan struktur. Ya, itu yang pertama. Nah, PR yang lebih pentingnya adalah dia menembus MA20 dan 50 ya, dan menjadikan 2 MA ini sebagai support. Karena kalau 2 MA ini sudah mulai menjadi support, itu mulai ada bisa perlawanan untuk membuat higher high, higher low, dan menembus si resisten yang cukup kuat ini di daerah 44.467 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk sekarang lebih ke wait and see sampai minimal dia bisa menaklukkan 20 dan 50. Apabila dia sudah bisa menaklukkan 50 dan 20 dan menjadikan kedua MA ini sebagai support, nah kita boleh pertimbangkan lagi untuk averaging. Dan enaknya apa? Di waktu bersamaan apabila dia menembus MA 20 dan 50, dia sudah mulai bermain di daerah 40.000, which is good ya. Dan kalau untuk di 4 hourly chartnya kita bisa lihat ya sekarang semuanya masih menjadi resisten bagi Bitcoin ya. Jadi kita lihat nih buat apa dalam beberapa jam ke depan apakah dia bisa menaklukkan 50-20 minimal 2 itu dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sebelum kita lanjut, sekali lagi gue ingatkan, DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini bukanlah financial advice. Dan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan Atom ya. Atom kemarin nyaris kena buy limit kita ya. Dia posisi terendahnya itu di 26 dolar lebih 86 sen ya. Sementara buy limit di 26 dolar lebih 61 sen. Jadi nyaris kena ya. Nah, tapi di waktu bersamaan kita bisa lihat bahwa MA20-nya sepertinya sekarang sudah confirm menjadi resisten ya. Jadi probability dia untuk mencapai sini cukup besar ya. Jadi buat kalian yang sudah pasang buy limit di sini ya bersabarlah, kita tunggu apakah dia akan sampai dalam waktu dekat atau tidak ya. Nah, jadi sekarang tentunya kita bisa lihat bahwa daerah 26 dolar ini adalah satu support yang cukup kuat bagi Cosmos. Nah, jadi kita lihat nih, apabila dia kena sini apakah bisa lanjut lagi ke atas atau tidak. Dan tentunya itu sangat-sangat bergantung sekali terhadap Bitcoin ya. Apabila Bitcoin bisa ke 40 ribuan lagi deh ya, menurut gua Atom bisa dengan gampang mantul di sini ya. Nah, tapi kalau Bitcoinnya udah mulai nggak jelas tuh ke daerah 35, apalagi ke 30 ya kata gue sih jebol ya. Jadi ya seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya, daerah 26 dolar ini cukup unik bagi Cosmos karena kalau dia untuk jadi support bagus banget. Tapi lucunya waktu dia udah jadi resisten biasanya ketembus dengan gampang. Ya, jadi ini tentunya satu advantage bagi Cosmos ya. Semoga saja ini benar-benar bisa cepat memantulkan harga Cosmos ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa dia dengan sangat jelas sekali reject oleh MA20 di daily ya. Weeknya jelas naik ke atas dan langsung terpukul turun ya. Jadi sepertinya si MA20 mulai menjadi tukang pukul bagi Ethereum ya. Dan sebenarnya salah satu bad newsnya bagi Ethereum itu terjadinya close daily yang memecahkan struktur pada tanggal
Maret lalu ya. Dan setelah dia close daily di bawah setelah dia close daily pada tanggal 6 Maret di bawah dari struktur di sini, kita bisa lihat dia ada sedikit struggle untuk membuat higher high ya. Di sini kembali lagi dia membuat lower high. Nah, jadi untuk Ethereum sekarang jujurnya nggak terlalu kelihatan bagus ya. Dan mungkin satu tempat yang bisa kita pertimbangkan untuk averaging adalah di daerah sini ya. Sekitar daerah $2.411 ya. Karena ini bisa dibilang adalah sebuah struktur dari Ethereum pada tanggal ya sekitar Januari akhir lah ya. Dimana kita tahu itu terjadi kapitulasi di market ya kripto ya. Dia drop basically hanya dalam sehari berapa persen ya. Quite big ya dalam sehari ya sekitar 14%-an ya. Jadi baik lagi, welcome to crypto ya. Memang kripto seperti ini. Jadi seperti yang gue bilang ya, nggak semua orang cocok gitu. Ada orang yang mungkin secara profil resikonya nggak cocok ya, jangan dipaksain main kripto gitu ya. Nah jadi untuk sekarang untuk Ethereum ya, gue pribadi akan tunggu sampai ke daerah sini ya. Kalau kena $2.411 ya boleh pertimbangkan untuk averaging. Tapi sekali lagi gue ingetin dalam kondisi seperti ini averagingnya jangan terlalu besar ya, karena semuanya masih galau gitu ya. Ya kita bisa lihat galaunya dari mana, BTC ya. 39, 38, 39, 38, kadang-kadang 37, tiba-tiba 40.000. Ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kondisi Ethereum sekarang. Oke, dan Polkadot ya. Polkadot sedikit berbeda daripada alts yang lain ya. Yang lain cenderung ketahan oleh 20, tetapi Polkadot malah berhasil menembus MA20 pada jam 7 pagi tadi ya. Dan sekarang kita bisa lihat dia sedang retest lagi MA50. Yang sebenarnya sekaligus juga dia retest kemarin ya. Cuma bedanya kalau 50 ke reject, 20 dia berhasil taklukkan. Nah jadi udah jelas dong apa PR selanjutnya dari Polkadot. Yaitu adalah menaklukkan MA50 yang sekarang sedang dia ketok-ketok nih pintunya ya. Nah, semoga saja ya, ini kan kita bisa lihat nih ya, Bollinger Band-nya udah mulai udah mulai kurus nih ya. Nah, kalau sudah mulai kurus seperti ini, biasanya ada peluang ya, nggak pasti tentunya, ada peluang dia bisa riding the upper band. Apa itu riding the upper band? Riding the upper band itu adalah apabila terjadinya satu daerah supply atau demand ya di dalam ya si Bollinger-nya gitu. Nah, biasanya kalau terjadi daerah supply dan demand itu akan mengecil si bandnya ini ya. Karena kenapa? Dia biasanya jadi sideways. Sideways, nah tinggal pertanyaannya apa dia akan riding the upper band atau riding the lower band. Kalau riding the lower band ya otomatis yang ngejebol turun ke bawah gitu loh. Nah kalau dia bisa tiba-tiba daily close di atas dari MA50 dan di luar dari Bollinger Band di atas ini, ada peluang ini bisa riding the upper band. Intinya apa sih bang? Intinya setelah dia close di atas dari dua ini, malah ngepump gitu. Mungkin kelihatannya akan seperti ini. Wah, ini overbought, Bang. Benar, ya benar. Biasanya overbought. Tapi seringkali apabila si Bollinger Band-nya sudah kurus seperti ini ya. Nih, bandingin ya. Ini gendut kan ya, besar nih. Ya, berarti terjadi volatilitas. Nah, kalau dia kurus, berarti volatilitasnya rendah. Nah, seringkali volatilitas rendah ini bisa men-trigger satu fenomena yang disebut riding the upper band or the lower band. Jadi dia tembus dan lanjut jebret ke atas terus gitu ya. Nah, kita lihat nih, apakah daily close dot ini akan bagus atau tidak? Apakah dia bisa riding the upper band atau ya ketahan 50 dan lanjut lagi turun ya. Jadi untuk Polkadot ini cukup penting nih daily close pada hari ini dan mungkin ya antara sehari atau 2 hari ke depan lah. Apakah dia bisa riding the upper band or not? Oke, dan selanjutnya AVAX. Nah, ini sekali lagi kita ditekankan bahwa Polkadot ini sedikit melawan arah ya, di mana yang lain cenderung ketahan oleh MA20, di sini juga ketahan oleh MA20 ya. Si DOT malah malah naik dan tembus ya, malah sekarang lagi ngetok-ngetok MA50. Nah, sayangnya untuk AVAX tidak terjadi seperti di Polkadot. Ya, dia reject dengan lumayan nih. Kalau kesannya kalau bentuknya gini tuh kayak udah menyatakan cinta nih di depan banyak orang ceritanya ya, biar keren malah ditampar gitu ya. Dia nge-wake dan dia bikin inverted hammer yang cukup besar ya. Cukup menyebalkan, tapi ya well, kita bukan yang punya markets, kita hanya bisa bereaksi terhadap markets. Nah, sekarang struktur selanjutnya sebenarnya ada di daerah $70 lebih 16 sen atau kalau mau kita buletin ya $70 lah ya. Jadi sebenarnya untuk kalian yang ingin averaging dan kalian mungkin merasa AVAX kalian kurang nih posisinya ya. Ya boleh di sini. Tapi kalau gue pribadi jujurnya gue nggak akan sih, karena gue rasa gue udah cukup banyak averaging daerah sini ya, udah cukup lah gitu kesannya. Jadi kalau gue pribadi akan tunggu sampai terjadi konfirmasi saat dia menembus MA 220 dan 50.
alias simpelnya dia mulai trade lagi di daerah sini ya. Di daerah sini baru gue lebih oke lah untuk mulai averaging lagi gitu ya. Dan sekali lagi ini kita diingatkan bahwa pada faktanya ya, walaupun nggak semua ya, contoh yang anomali lagi itu Luna ya, tetapi alternative coin di luar dari BTC kasarnya ya, itu akan kesannya jelek performanya dibandingkan dengan BTC bahkan gitu. Kalau sedang BTC di bawah dari bull support band ya. Kenapa seperti itu? Karena simpelnya gini ya, secara logikanya. BTC itu adalah the mother of all cryptocurrency ya. Jadi cryptocurrency itu bisa dibilang market leadernya adalah BTC gitu kesannya ya. Nah, sekarang pertanyaannya apabila si induknya aja sedang sakit nih ya, confidence terhadap anak-anaknya tentunya akan ya, lebih rendah gitu loh. Dan mau tidak mau ya, cryptocurrency ini masih masuk ke dalam satu aset yang highly volatile ya, masih dianggapnya sangat beresiko. Maka dari itu ya, jangankan alts, BTC saja masih dianggap sangat beresiko gitu oleh para traders yang lebih tradisional gitu ya. Nah, maka dari itu alts akan dianggap extremely risky gitu. Jadi maka dari itu ya mau tidak mau secara demand akan lebih rendah lagi daripada BTC, apalagi saat BTC sedang ya kondisinya sedang di bawah support band gitu ya. Jadi untuk AVAX sekarang ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi gua nggak akan tambah lagi posisi kalau gua pribadi ya sampai dia naik dulu dan mulai trade dan ada konfirmasi bahwa dia sudah ada di atas sini tuh sebagai support ya si EMA 200, 50 dan 20. Tapi buat kalian yang ngerasa bahwa AVAX kalian kurang ya boleh pertimbangkan averaging di daerah $70 lebih 16 sen. Oke, dan untuk Phantom ya, Phantom sedikit menakutkan nih, karena seperti yang kita sudah bahas kemarin ya, dia sudah jebol dari satu support yang sebenarnya harusnya sangat penting nih buat dia tahan ya, karena kalau dia jebol di sini, ini semakin dekat kemungkinan Phantom ini menjadi double top ya, dan seperti yang kita bilang juga kemarin, saat dia sudah jebol ke bawah, kalau dia retest ke daerah sini, ya jangan-jangan beberapa dari kalian sudah nge-short di sini ya. Karena ini bisa dibilang sudah jadi retest. Nah tentunya ya ini bisa jadi invalid ya si double top ini apabila dia mulai bisa lagi ya trade lagi di atas dari $1.27. Walaupun lebih tepatnya kalau buat jadi benar-benar invalid sih dia harus mulai lagi masuk ke daerah atas lagi ya. Tapi ya baik lagi ya. For now sebenarnya PR simpelnya dari Phantom adalah untuk bisa mulai reversal adalah kembali menaklukkan $1.27 ya, atau kalau dibuletin sebenarnya lebih ke $1.28 ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan buat kalian yang mau nge-short market dari Phantom ya sekarang sebenarnya udah kali ya kemarin jangan-jangan kalian sudah pasang di sini ya kalau berdasarkan DCWT kita yang kemarin. Dan lumayan sesuai ya dia langsung reject literally di daerah sini ya. Kita bisa lihat highest posisinya di 127 juga ya jadi memang tepat di situ ya. Ya, tentunya harapan kita buat yang long term investor ya lebih berharap ini bisa tembus ke atas. Buat yang nge-short pasti pengennya udah ketahan di sini ya. Ya, daripada kita jadi dukun mending kita lihat aja pada faktanya. Ini ketahan atau enggak di sini ya. Dan apabila ini ketahan ya, Phantom harus siap-siap bisa mencapai ke daerah sini sekitar 98 sen ya. Dan ini adalah bentuknya struktur dan di waktu bersamaan ada Fibonacci levels juga di sini ya. Ini kalau nggak salah 60 ini 50%, ini 68,1 kalau nggak salah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan Luna ya, akhirnya Luna ada koreksi yang cukup signifikan ya, dimana kita bisa lihat ini drop berapa persen dalam sehari ya. Coba kita iseng lihat ya, lumayan juga ya, 13%-an dalam sehari. Ya, kemarin Sato udah ngakak nih, dia Lunanya kemarin dia lock staking, terus dia ngelihat, waduh waktunya TP, cepet-cepet dia redeem dan gila itu anak hoki banget ya, jujurnya kita lihat nih ya, dia TP itu di $100 ya, dia TP di $100 dan literally kemarin itu ya, dia dapetnya itu di sini mana ya? Di sini nih, di candle sini. Jadi sebelumnya nih, waktu di sini belum lepas tuh si Lunanya. Si Sato dia TP tepat di high-nya lihat tuh 100. Pas banget di 100. Jadi benar-benar dia hoki banget ya. Tapi ya intinya apa? Intinya buat kalian yang sudah TP it's not wrong gitu ya karena kita bisa lihat memang pada faktanya terjadi satu resisten di sini ya. Dan walaupun kalau sampai naik lagi pun still menurut gue itu not a wrong move ya. Tinggal kita lihat nih, apakah MA20 akan menjadi bantalan untuk Luna atau tidak ya. Nah, tentunya dalam market yang kayak gini dan anomali dari Luna ini ya kita will never know ya, will never know.
Dan kalau kita lihat di sini ya, sekarang Luna sedang meretest daerah ini. Jadi ini harusnya support kan, tetapi kemarin ketembus. Nah, ketembus, sekarang dia mulai meretestnya sebagai resisten. Kalau gagal, dia tembus lagi, ya otomatis menurut gua selanjutnya akan ke MA20 di daily. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah dia mantul atau kagak ya. Ya, tentunya daripada kita ngedukun ya kita lihat aja nanti ya. Kalau gua pribadi lebih suka bereaksi terhadap market daripada maksain market ke kehendak gua ya. Dan kalau untuk di 4 hourly chartnya kita bisa lihat dia mulai pecah ya MA20-nya. Tetapi MA50-nya masih enggan menyerah ya. Nah, tentunya apabila ini ya jebol, ya sudah siap-siap ada MA20 di daily. Dan kalau sampai MA20 di daily-nya juga gagal, masih ada $75 lebih 11 sen ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, dan gua harap beberapa dari kalian yang ketinggalan untuk TP di daerah sini sudah berhasil TP di sini ya. Dan ya kesannya buat kalian yang mungkin bukan ketinggalan ya. Kalau yang buat ketinggalan ya udah itu ya oke lah. Tapi buat kalian yang kemarin kesannya wah enggak nih Luna akan sampai sini dan ujung-ujungnya kedam. Nah, semoga kalian sudah belajar kesalahan kalian di sini gitu ya. Nah, dan TP di sini. Buat yang belum belajar juga ya sudah, nanti kedam lagi dan ya tunggu lagi lah pelajaran selanjutnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan kalau untuk di weekly-nya kita bisa lihat Luna tuh luar biasa ya, sebenarnya luar biasa. Jadi ya, baik lagi, kadang-kadang miracles happen ya, Luna seperti ini ya, tapi baik lagi, jangan berharap karena ada kondisi kayak Luna gini semua alts itu akan kayak Luna. No ya. Sekali lagi gue ingetin, ini anomali ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.